Sabigi ma Pokal Solo, Nyonya Simar Mata Boru Cihalowo, Kian Bandung Selatan 1. Dari semula langkah pertama hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saat ini umatnya menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang membawa terang ilahi ke dunia yang penuh kegelapan ini. Bagaimanakah respon manusia terhadap terang ilahi itu? Mari kita dengarkan liturgi ke-9. Tuhan, biarlah kami menengadah ke atas bab seorang anak kecil yang polos dan lugu, yang tidak ragu melainkan percaya, taat dan mau menerima damai-Mu itu, hingga kami dapat menjadi damai dalam dunia-Mu. Kristus, tolonglah kami membuka mata hati, supaya bisa melihat damai sejati-Mu. Tolong kami membuka pintu hati, mengosongkan nurani diri kami sehingga kami berdamai dengan Tuhan yang seringkali kami ingkari, dengan seseorang yang selama ini kami musuhi, dengan lingkungan yang kami masa bodohi, dengan diri sendiri yang sering kami bohongi. Kristus, hampiri hati kami, isi dan penuhi dengan damai-Mu yang sejati. Amin. Wahai saudaraku, berharap
perhatikanlah sesamamu di sekelilingmu, baik di lingkungan rumahmu, di lingkungan pekerjaanmu, bahkan di antara sesama jemaat gereja. Gembirakah mereka menyambut Natal ini? Bersukakah mereka dengan terang ilahi ini? Perhatikanlah dengan seksama. Oh, ternyata lebih banyak yang tidak mau tahu dengan terang ilahi itu. Kebanyakan tidak menghiraukan perintah Allah. Itulah dosa, nista penghinaan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran manusia pada Allah. Nampaknya semuanya itu hanya manis di mulut belaka saja. Ya, pada zaman ini manusia lebih menyukai gelap daripada terang. Manusia lebih senang melakukan perbuatan yang menentang kehendak Allah. Karena itu manusia semakin jauh terpisah dari Allah, sehingga dunia penuh dengan prasangka, kekacauan, penindasan, pemerkosaan yang mengakibatkan kebencian, perang, dendam membara, penderitaan, dan kesengsaraan. Oh Tuhan, lihatlah perkara yang kehidupan kami, lihatlah derita kami, dengarkanlah seruan yang datang dan memohon kepadamu. Berilah telinga atas doa permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkaulah ya Allah yang mengangkat kami serta menyelamatkan jiwa kami dari penderitaan menuju terang ilahi yang Engkau bawa ke dunia ini. Saudaraku yang kekasih, tidakkah engkau lihat zaman ini semakin menyeret kita kepada kekelaman? Manusia cenderung berjalan dalam gelap, kualitas orang yang berjalan dalam terang ilahi semakin berkurang. Berbuat semau gue, tidak lagi takut terhadap terang ilahi, walau sebenarnya mereka mengetahui bahwa hidup menuju kesengsaraan, bahkan. Ya Tuhan, bukalah pintu hati kami, biarlah kami merindukan terang-Mu pribadi lepas pribadi. Jauhkanlah kegelapan dari jiwa-jiwa kami, sebab sesungguhnya kami akan selalu tersandung bila berjalan dalam gelap. Terangilah hidup kami dengan firman-Mu, dan luputkanlah kami daripada hukum-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dalam terang-Mu, karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, dan Engkaulah segalanya bagi kami. Saudara-saudaraku seiman, di era kehidupan yang semakin maju ini, lihatlah semakin banyak manusia yang khawatir dan cemas akan kehidupannya. Mereka berlomba-lomba memperbanyak harta duniawi. Mereka takut tidak memperoleh apa-apa karena krisis yang berkepanjangan. Seluruh hidupnya dipertaruhkan hanya demi kekayaan, demi jabatan, dan demi kebutuhan yang semakin tinggi tuntunan zaman. Manusia lebih memusingkan kebutuhan jasmani dan mengabaikan kebutuhan rohani yang sesungguhnya lebih penting. Mereka bahkan melupakan firman Tuhan yang berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada pakaian?" Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sabigi maju lagu pujian oleh Dedi Boru Sagala.
Shalom Mama Lina. Selamat hari Natal. Kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Panggilan.
Huriani tu hatta nahina holongan ni Yesus sipaluai tajahama episel di pesta Natal poparani oputa si mata raja si marmata boru bere ibebere dohot generasi muda si marmata sebandung raya sadarion nang enek siang Yohanes sada memukka siang ayat sia Rudi sapulopat tajahama marsika sore alainu ngamadok roh ujui tuportidion panodang nasi kongi nama nadangi nasa jomo Narodo ibana manopot nadi ibana hiya gabedang bijakon akana di ibana ima akana sotubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang siang sakap ni bawa tung siap debatado ido sahatna martua mahalak natu mangihon hatani debata jalana peoksa amin. Olehnya
Pasuk mahita tuacara na pagalak lilin Molo taparwaho nagkanamasa di nahuhulang hita. Dia ka situasi ni parguluan. Ekonomi dohol sa luhud na namabahin podjot pikirata. Romo sa ima ka situasi parpurangan na masa di Portibion. Ima ka pangalaho ni Hazol Maun di partikianon naso di Habiari bedi bata. Holang ngulu na di Portibion nama di pasare-sare Jolmai. Anggo hanguluas sogo di so di Sarihon. Ala hahulomon do na makukupi ngulu ni Jolmana di Portibion. Gabe so di boko Jolmaibe. Manodang dalan si dalangan. Madabu man Jolmai itu ngulu na sumarpak krimon dohon ngulu na sumarkaposyaw di bata. Alay dang di luas di bata Jolmai manotong di bagasan hahulomon. Alay disuruh di matama anakna nasasadai. Yesus Kristus tu Portibion. Asa disodangi ngulu ni Jolmai. Bangsa na magdalani di bagasan hahulomon. Mardida sa parodang na bulon. Atau napal poparan ni uputa si Mataraja. Raja si Marmata buru bere. Ibebere dohon generasi muda si Marmata sebandung rayon. Di bagasan Bordinon. Gabe songor si Maria Mahlu. Nama jalo balita lasiroha nasian suru-suami. Nampai di bagasan hamaolam di situasi na masalah. Nuayang tapagalak malilin dirinon songor simbol parodang ni Tuhan Yesus di Portibi. Nahulomon tarumodi asa buah sodang di bagasan rohata. Dapat dihulu pekalan ini Perjamita Mang Pendeta Dodi di Simarmata STH. Ketua DPP Bapak Agung Simarmata. Ketua DPW Bapak Tuan Simarmata. Pembina Bapak Anaya Simarmata. Ketua Panitia Natal Bapak Aldo Simarmata. Penasehat Bapak Dapok Simarmata. Penasehat Opo Anjel Simarmata. Dewan Pakar DPP Profesor Kuala Simarmata. Mewakili Ketua Sektor Amalusi Simarmata. Mewakili Naposo Simarmata. Fiskal Simarmata. Jemaat dipersilahkan berdiri di tempat masing-masing.
dan Yesus panodan di nami. Tuhan asli amung pagalan ini karuas. Mari kita. Selamat datang.
liturgi ke-10 dari Naposo, Simarmata. Dilanjutkan nanti liturgi ke-11 Bandung Barat 1. Di dalam iman marilah kita semakin mengimani bahwasanya hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jangan khawatir akan hidupmu, biarlah semua berjalan seperti air yang mengalir dalam sukacita. Terlebih kita peparan Simata Raja Simarmata, Sebandung Raya, agar semakin solid dalam naungan Kristus. Kita dengarkan liturgi ke-10. Liturgi yang ke-10. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirkan dapat menampakkan sehasta saja jalan hidupnya? Lalu mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Malam ini adalah malam yang penuh sukacita bagi kita umat Tuhan Allah. 2000 tahun yang lalu, Juru Selamat telah lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Yesus Sang Penebus harus lahir di kandang domba yang hina. Semua itu adalah karena kesombongan dan keangkuhan manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak berbelas kasihan terhadap ibu yang hamil tua mencari penginapan karena kemalaman. Saudaraku, malam ini buanglah jauh-jauh kesombongan serta kecongkakan dari hatimu, dan jangan biarkan sampai kedua kali Yesus lahir di kandang domba. Siapkanlah hati untukmu. Ya benar, 2000 tahun yang silam, Yesus lahir di tempat yang hina karena rumah-rumah telah dipenuhi sanak saudara dan famili. Tapi saat ini, Sang Juru Selamat ingin lahir di hati kita. Bersihkanlah hatimu untuk tempat membaringkan Sang Bayi Kudus. Sekarang apakah alasan kita menolak kelahiran Yesus? Apakah karena kita telah dipenuhi materi duniawi? Saudaraku, biarlah Yesus lahir di dalam jiwa kita, biarlah sinarnya yang menerangi hati kita, sebab Ia membawa terang dan sukacita yang besar bagi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, 2000 tahun yang lalu, dari timur datang untuk mempersembahkan menjangan dan bor. Itu adalah merupakan pemberian yang berharga dari hati mereka. Malam ini Yesus telah lahir melalui firman-Nya. Marilah kita rasakan kehadiran-Nya di tengah-tengah kita. Sekarang, apakah yang dapat kita persembahkan untuknya? Ya Tuhan, selama ini aku hidup serba kekurangan. Aku tidak memiliki emas, perak, berlian, maupun uang sebagai persembahanku malam ini. Engkau tahu kemelut yang melanda hidupku malam. Aku sering sekali putus asa dalam menjalani hidupku. Apakah yang dapat kuberikan padamu, Tuhan? Wahai saudaraku, janganlah engkau sesat. Allah tidak mengharapkan uang 1 sen pun daripadamu. Ketahuilah, Allah tidak kekurangan suatu apapun. Sebab kepunyaan-Nya lah segala yang ada di bumi. Dari Dialah segala yang ada padamu. Satu hal yang Allah inginkan adalah supaya kita menerima Dia hidup di dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita menyerahkan diri kepada-Nya melalui pertobatan hati dan pikiran kita, supaya kita dapat melakukan segala kehendak-Nya. Benar saudaraku, jauhkanlah 1000 alasan dari benak kita untuk menyembah Yesus. Jangan kamu berkata, aku belum punya uang, aku belum punya rumah, aku belum bekerja, aku belum punya harta, aku masih sekolah. Karena hidup ini dapat menemukan sejuta alasan dalam sesaat saja. Untuk itu saudaraku, di malam Natal ini, marilah kita jauhkan sikap yang menolak Sang Juru Selamat. Dengan kelahiran Tuhan Yesus malam ini, sambutlah Yesus dalam hatimu. Biarlah Dia yang menduduki tempat tertinggi dalam hidupmu. Biarlah kita menjadi hamba Allah. Marilah kita persembahkan hati, jiwa, tubuh, dan roh kita, bahkan seluruh hidup kita, sebagai persembahan yang hidup bagi Sang Raja yang lahir saat ini. Saudaraku, betapapun kita menolak Yesus, namun Dia tetap mengasihi kita.
kuasa. Dia sanggup membinasakan setiap orang yang menolak kehendak-Nya. Tapi Dia tidak melakukan itu. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, layaknya seorang bapa terhadap anaknya. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Dia mengenal kita, Dia menuntun kita untuk mencari kehendak-Nya dalam hidup kita. Untuk itu, marilah jadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang memilih Dia, namun Dia yang akan menjadikan kita sebagai anak-Nya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai juru selamat atas dosa-dosa kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Nungaro jalanunga marsaor ibana dihita manggi rohatta. Ado pakorhona merohita manghuton ibana dohot mangudahon lomori rohana. Akas mata pai hutihut dipurgi pasak pun sadahono. Martua manako gustodi ai dinasido do harazaon berbagita. Kunjunga ibana pamulahon lomori rohani debata asa di pamorai badan. Amin. Martua mana masak roha, Aisyah pulang donasida. Benget marohana jala sabah manaon akaparuk kiloni, apusani debatado iwilu siang mata nasida. Martua mana nabok roha, Aisyah nasida do tanoon. Kalau bohod do au buton rimas, jala Ahilasanan nado inadeak ni hadameon. Martua ma nama was male, nida hati orang. Ai si pagosuro donasida. Jalon nama jala idadayon nama dengan basani Jehovah. Martua ma na asiroha ai sia-sia do nasida. Martua ma parrohan ayas aidon nasida do debata. Tatingkaton ma marungulu masyuruban mardiakoni sosial asa di pagosur debata hita mar hite-hite asing rohana na godami. Martua ma si bahen dame ai guaro donasida anak ni debata. Molodung anak ni debata nasida. Marwaso manasida disudeng hamoraon dohok hamuliaon ni debata. Tarado ti mahadameon di luata di huria nang dito ngani bagas tabe ai ido di halomohon ni debata. Martua mana pinaguru-guru ni halak alani hati gorang ai dinasida do harajon banua gijang. Pasma rohamuna jalan marolopolo ai godang do upamuna di banua gijangi ai songoni do di paburu-buru akal panurira najumolo siang hamu. Martua mangamu molo makapatunan hamu kusudi aholongi ma akadongan habari ma debatan jana pasanga ma akaraja. Martua akan nabamio akan napugos akan namartihas napampakon dohok napapitung asal lehono mangan ai palos di batama dihamu mangan di harajaon lain atau masyarakat maroham dalam perbagian laho menjakon hatani debata god mangulahon ai do martua ma akan atumangion hatani debata jalan nau persa. Amin. Para penata raja baru-baru masuk menghita tanggungan pengajian
Bungsidung tengah pengujian non rakmahi tanadok Bapa kami yang di surga, supamido asarap jongjok. Mari kita berdoa. Segala hormat dan pujian kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam surga. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan kumpulkan kami dari tempat kami masing-masing untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Yalah Bapa yang bertata di dalam surga, segala apa yang kami miliki, segala apa yang kami punya, bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, terlebih menolong kami dalam setiap kesempatan yang kami perlukan. Kami berdoa bagi panitia. Terima kasih ya Allah Bapa, karena campur tangan-Mu kepada panitia perayaan Natal Simataraja Borubere yang terjadi pada saat ini. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana dan kemampuan untuk bersama-sama panitia ini mengumpulkan materi dan tenaga untuk boleh kami melakukan acara ini. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi Peparan Simataraja yang ada di Indonesia ini. Engkaulah kiranya memberkati segala peparan Simataraja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, begitu juga pada saat ini. Kami memohon kehadirat-Mu, berkatilah kami semua peparan Simataraja dimanapun kami berada, supaya kami menjadi lilin-lilin terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi Dewan Pimpinan Simataraja yang ada di Indonesia ini. Tuhan memanggil mereka untuk terhisap di dalam struktur kepengurusan. Segalanya Tuhan bukan karena kuat dan kemampuan mereka, tapi karena Tuhan memberikan kesempatan kepada orang tua kami yang ikut serta di dalam kepengurusan. Sertai mereka, pimpin mereka, berikan kepada mereka Tuhan kemampuan agar orang tua kami yang duduk di DPP boleh mengayomi kami dimanapun kami berada di seluruh Indonesia ini. Kami juga berdoa bagi Dewan Pengurus Wilayah Bandung dan sektor-sektor. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di hari-hari yang telah kami jalani. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, tetapi sampai saat ini kami boleh melewati pergumulan itu. Itu karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri kami masing-masing di dalam pengurus wilayah yang ada di Jawa Barat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang memasuki lanjut usia. Tuhanlah kiranya yang memberikan kesehatan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi anak-anak kami yang duduk di SMA, SMP, SD, dan TK. Kami serahkan anak-anak kami ini di dalam tumbuh kembang mereka. Tuhanlah kiranya senantiasa hadir di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka menjadi lilin-lilin kecil di tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, agar anak-anak kami ini menjadi membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka nantinya berada. Sertai mereka Tuhan, pimpin mereka agar mereka menjadi anak yang berkenan di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, ialah Bapa. Kami berdoa bagi rakyat dan negara kami ini, dari RT RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pemerintahan pusat.
Kami serahkan semua aparat yang Tuhan pilih untuk mengayomi kami, agar kiranya mereka membuat kebijaksanaan seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya mereka takut akan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Apabila ada permohonan kami ini melampaui kehendak-Mu, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan hendak berikan pada kami di hari-hari yang akan datang. Inilah dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam anak nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ruas Hudulma.